Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Viola, NIM 859454089, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Makassar. Salam kenal ya. Baik, pada video kali ini pastinya adalah tugas tutorial online, tepatnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Selanjutnya, saya akan membacakan soal yang telah diberikan oleh Ibu Nanda Gusriani. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi melalui PowerPoint yang telah saya buat. Silahkan disimak ya. Jawaban saya pada nomor 1 yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Karena filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran tentang hakikat ilmu, tujuan ilmu, dan nilai dari ilmu itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan tidak berjalan hanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi, tetapi memiliki landasan yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui filsafat ilmu, kita dapat menilai apakah suatu konsep pendidikan benar-benar bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan manusia, dan sejalan dengan tujuan membentuk pribadi yang berkembang secara intelektual, moral, dan sosial. Nomor 2, pendidikan yang bermakna dan bernilai justru memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan yang baik selalu menghasilkan pengalaman, masalah, dan refleksi baru. Dari praktik pendidikan muncul pertanyaan-pertanyaan penting seperti: mengapa siswa belajar dengan cara tertentu? Bagaimana pengetahuan seharusnya diajarkan? Dan nilai apa yang ingin dibentuk melalui pembelajaran? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong berkembangnya filsafat ilmu agar semakin peka terhadap realitas manusia, kebutuhan masyarakat, serta tantangan zaman. Dengan kata lain, praktik pendidikan menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan tidak berhenti pada teori semata. Jawaban saya pada nomor 3 yaitu 3 unsur utama dalam filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang sangat penting untuk memahami persoalan pendidikan. Yang pertama, ontologi, membahas tentang apa yang dikaji dalam pendidikan, misalnya manusia sebagai peserta didik, proses belajar, tujuan pendidikan, dan nilai-nilai yang hendak dibangun. Epistemologi, membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, disusun, dibuktikan, dan digunakan secara ilmiah, misalnya melalui penelitian pendidikan, observasi, dan evaluasi pembelajaran. Sementara itu, aksiologi, membahas manfaat serta nilai dari ilmu pendidikan, seperti bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter, meningkatkan kualitas hidup, dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar agar pendidikan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga ilmiah dan bermakna. Jawaban saya pada nomor yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum, pemilihan metode pembelajaran, dan proses evaluasi belajar. Misalnya, guru yang memahami filsafat ilmu tidak hanya mengajar untuk mengejar hasil ujian, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pendidikannya lebih luas, seperti membangun nalar kritis, tanggung jawab, kerjasama, dan kepribadian yang baik. Dalam kurikulum, guru dapat melihat materi yang relevan dengan kehidupan siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan metode yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga pengetahuan tidak sekedar dihafal, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan.
Dengan demikian, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, manusiawi, dan bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.